Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Indasari dari Prodi Sosiologi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Lili Saryanti dan teman-teman yang telah menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam filsafat, yaitu salah satunya ada Ibnu Rushd. Nah, di sini kita mengenal siapa itu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau Averroes dalam dunia barat adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah peradaban Islam dan dunia. Ia lahir pada tahun 1126 Masehi di Cordoba atau Spanyol, yang saat itu merupakan pusat kemuliaan dan kebudayaan dunia Islam. Nah, nama lengkapnya adalah Ibnu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Pada akhir hayatnya, ia diasingkan ke Marrakesh atau Maroko, di mana ia meninggal pada tahun 1198 Masehi. Di sini ada pendidikan yang ditempuh oleh Ibnu Rushd. Pendidikan awal yang ditempuh oleh Ibnu Rushd mulai dengan mempelajari Al-Quran, tata cara bahasa Arab, hadis, dan adab. Pendidikan yang pertama itu ada studi keislaman. Nah, dia ini mendalami mazhab Maliki dan dalam fikih yang dominan di wilayah Andalusia di bawah bimbingan ulama terkemuka. Pendidikan ini memberikan dasar yang kuat dalam hukum Islam. Yang kedua itu ada studi filsafat, ilmu pengetahuan alam. Di bawah ini pengaruh tradisi filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ibnu Rushd mempelajari karya-karya filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan Al-Farabi. Nah, ia juga terinspirasi oleh Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Studi filsafatnya ini menjadikannya seorang komentator Aristoteles yang sangat terkenal. Ketiga ada ilmu kedokteran. Ibnu Rushd juga mempelajari kedokteran, kimia, dan ilmu alam yang lain. Karya medis utamanya kitab Al-Kulliyat. Ini menjadi salah satu referensi penting di dunia Islam dan Eropa. Yang keempat, ada astronomi dan matematika. Selain itu, ia mempelajari juga tentang astronomi dan matematika yang mendukung kemampuannya untuk menulis tentang kosmologi dan sains secara luas. Konsep utama yang digunakan oleh Ibnu Rushd ini ada 4. Yang pertama itu ada keselaraan antara agama dan filsafat. Yang kedua ada teori akal, akal aktif, dan akal potensial. Yang ketiga ada tentang kejiwaan, keterpisahan jiwa dan tubuh. Nah, yang keempat ada etika dan kebahagiaan. Di sini juga ada peran ilmu filsafat dalam Islam menurut Ibnu Rushd. Menurut Ibnu Rushd ini, filsafat itu memiliki peran penting dalam Islam karena ia memandang filsafat ini sebagai alat untuk memahami agama secara lebih mendalam dan rasional. Beberapa pandangan tentang peran filsafat dalam Islam. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan ilmiah. Maksudnya itu filsafat membantu mengembangkan pikiran rasional dan ilmiah dalam Islam. Yang kedua ada pendidikan dan kebijaksanaan. Nah, Ibnu Rushd ini melihat filsafat ini sebagai alat pendidikan untuk membantu manusia yang bijaksana. Yang ketiga ada agama yang rasional. Ibnu Rushd ini mempercayai bahwa filsafat dapat digunakan untuk mentafsirkan teks-teks agama, terutama ayat-ayat yang bersifat alegoris atau metaforis. Manfaat mempelajari ilmu filsafat menurut Ibnu Rushd itu ada 3. Yang pertama,
ada pengembangan akal dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada menjawab tantangan dan keraguan. Dan yang ketiga, ada memahami wahyu secara rasional. Nah, bagi Ibnu Rushd ini mempelajari filsafat memberikan manfaat besar bagi individu dan umat. Filsafat memperdalam memahami tentang agama, memperkuat iman, memperkembangkan ilmu pengetahuan, dan mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi tantangan intelektual dan spiritual di dunia. Karya-karya yang dikemukakan oleh Ibnu Rushd. Yang pertama ada kitab Al-Qas'an Manahid Al-Adilah. Yang kedua ada risalah tentang kesatuan akal. Yang ketiga ada Tahafud Al-Tahafud. Nah, Ibnu Rushd ini memainkan peran penting dalam memperkenalkan filsafat Aristoteles ke dunia Eropa pada abad pertengahan. Pemikirannya sangat mempengaruhi perkembangan filsafat Barat, terutama di kalangan filsuf seperti Thomas Aquinas. Di dunia Islam juga pandangan filsafatnya seringkali diperdebatkan karena pendekatannya yang rasional dan tegas dalam membela filsafat. Ibnu Rushd ini pernah berkata bahwa ilmu filsafat bukanlah ancaman bagi agama, tetapi lentera yang menerangi jalan menuju pemahaman yang lebih baik. Maksudnya itu adalah ilmu filsafat ini bukan ancaman atau untuk menakut-nakuti agama, tetapi ia adalah lampu yang menerangi jalannya untuk memahami yang lebih dalam menuju agama. Jadi seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.